Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat Google semua di weekend ini ya? Cuacanya hari ini luar biasa. Gerimis berhenti lagi ya. Ya, kali ini saya berada di area Gria Alam, menuju Gria Alam. Kita lihat ini ada batu pasir. Kemarin ada yang bertanya sobat Google semua tentang batu pasir yang ada di area konstruksi susun ya. Jadi ini setelah saya bertanya dengan petugas, jadi rencananya batu pasir yang ada di area ini itu untuk digunakan di area, kalau tidak salah sebutannya granular. Nah, yang disebut dengan granular tadi itu kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Di bagian dinding yang saat ini kita lihat nih. Jadi dia tidak boleh untuk langsung bersentuhan dengan tanah, makanya nanti akan dilapisi oleh batu pasir itu, gitu. Jadi area ini, area dinding kiri dan juga dinding seberangnya, ya, kan nantinya itu akan ditimbun oleh tanah. Nah, karena ingin ditimbun oleh tanah itulah, sebelum dia bersentuhan dengan tanah itu nanti akan ditambahkan dulu batu pasir, gitu, sobat Google semua ya. Ini yang sudah saya tanyakan supaya saya tidak salah ya. Kira-kira itu bagaimana prosesnya. Saya tidak tanya lebih detail, tapi saya cuma tanya aja kira-kira batu pasir itu untuk apa. Ternyata adalah untuk bagian dinding ini, dinding konstruksi susun ya. Atau mungkin di bagian box traffic juga katanya demikian. Nah, ini di bagian bawah itu adalah box culvert, saluran air, dia ada dua. Bagian tengahnya itu adalah box traffic, nanti akan untuk jalan sementara, atau bukan jalan sementara, jalan peralihan yang nantinya akan permanen ya, melalui terowongan ya. Itu adalah box culvert untuk wilayah Jalan Keramat. Jadi box trafficnya adalah untuk jalur dari Jalan Keramat yang nantinya akan melalui jalur tersebut. Sedangkan nanti di bagian atasnya itu nanti akan dilalui oleh Main Road Cijago seksi 3. Jadi sebagai gambaran sobat Google semua, bahwa area ini kurang lebih berarti tinggi Main Road itu berada di ketinggian bagian dari box paling atas dari box traffic Jalan Keramat ini ya. Di kurang lebihnya di sekitar itu gitu. Dan biasanya nanti di bagian jembatan atasnya itu aspal. Biasanya ya. Karena hampir di semua jalur tol yang sudah saya lewati, di tol Serpong Cinere juga demikian. Jadi bagian penyambung jembatan itu pakai aspal. Saya pernah tanyakan dengan petugas di Serpong Cinere, kenapa pakai aspal, supaya jadi penyambung ya, karena jalur antara rigid dengan bagian jembatan itu tidak bisa menyambung, maka disambungnya dengan lapisan aspal. Nah, itu pernah saya tanya, itu jawabannya demikian. Nah, kalau sekarang kita lihat ini nantinya juga ada pekerjaan untuk jembatan proteksi pipa gas ya. Di sini dibuatkan juga jembatan karena ini untuk melindungi, atau jembatan proteksi pipa gas. Kita lihat sedang pemasangan atau rangkaian besi ya, atau pembesian. Nah, ini kita lihat nih, sebagian sudah dipasangkan besi, sebagian masih dalam proses pemancangan dan juga pengerasan atau perkerasan ya, dengan sistem pengecoran lantai kerja dan seterusnya. Ini kita lihat nih, saya coba zoom 2 kali, terlihat jelas bahwa ada pembesian di area ini ya. Ini sekali lagi ini adalah untuk jembatan proteksi pipa gas. Karena di jalur ini ada jalur pipa gas. Kayak gitu. Jadi ada jembatan proteksi pipa gas. Nah, jembatan itu nanti akan melindungi area. Nah, di sini nih yang di tengah-tengah yang masih berwarna hijau. Nah, berarti itu yang nanti akan dilindungi, karena nanti sebelah sini dan juga di sebelah seberangnya yang kita lihat sudah ada lubang-lubang pemancangan yang dilakukan oleh Rotary Drilling Rig dan juga HSPD dalam pemancangannya. Di sini ada kiri kanan itu ada 2 alat ya. Jadi baik itu di kanan dan juga di sebelah kiri kita melihat ada sepasang Rotary Drilling Rig dengan juga HSPD atau Hydraulic Static Pile Drive gitu ya. Nah, kita lihat juga di sebelah sisi kiri ya, itu masih dalam proses untuk pengeboran atau pelubangan. Jadi nanti kalau sudah dibor, sudah masuk ke dalam bagian tanah, nanti baru tiang-tiang pancang ini akan dimasukkan oleh Hydraulic Static Pile Drive gitu ya. Ini dibantu, jadi Rotary Drilling ini membantu untuk bagian pelubangan. Kita lihat juga di sini ada beberapa tiang-tiang pancang yang berwarna biru ya. Ini adalah bagian sekali lagi untuk jembatan proteksi pipa gas ya. Jembatan
proteksi pipa gas. Ini adalah area Gria Alam, ya, area Gria Alam, dekat dengan juga Jalan Keramat, dan seterusnya itu kalau kita bergerak lagi ke depan dari video ini itu nanti akan ketemu dengan Jalan Sekasi dan juga Jalan Lontar. Itu akses menuju ke Simpang Susun Krukut, ya. Ini kalau kita terus ke depan itu menuju akses ke Simpang Susun Krukut gitu. Di sana juga di depan kita lihat ada jembatan Beli, ya, jembatan Beli ini untuk melintas. Jadi karena di bawahnya ada pipa gas, maka dibuatkanlah jembatan Beli kayak gitu, ya. Sekali lagi juga di sebelah kanan kita lihat ada ada rotary drilling rig dengan HSPD, ya. Sama seperti hal yang tadi, ini sedang melakukan yang namanya pemancangan untuk jembatan proteksi pipa gas. Oke, dari sini kita langsung bertolak lagi. Kita akan menuju ke arah flyover Tanah Baru, ya. Jadi kita akan menuju ke flyover Tanah Baru sambil kita coba setelah kita terbang rendah. Sekarang mari kita terbang agak lebih tinggi untuk melihat secara view dari atas lokasi dari rencana main road tol Cijago seksi 3. Kalau dari gambar ini kita menuju ke arah Kukusan. Kalau tadi gambar sebelumnya kita menuju ke arah Simpang Susun Krukut. Nah, sekarang kita melihat view kita saat ini sedang menuju ke arah Kukusan atau tol Kukusan ataupun tol tol Jagorawi ataupun Jagorawi Toll Road, atau menuju tol Cimanggis Cibitung, atau menuju tol Cibitung Cilincing yang merupakan satu jaringan Jakarta Outer Ring Road 2, ya, Jakarta Outer Ring Road 2. Nah, ini adalah jalan peralihan sementaranya Jalan Keramat yang sudah sering kita lihat. Sekarang mari sebelum kita melihat bagaimana progres di flyover Tanah Baru, mari kita sama-sama lihat dulu untuk perkembangan pengecoran untuk jalan warga. Nah, di sebelah kiri ini adalah akses jalan warga. Nah, jalan warga ini kita lihat sepertinya sudah terlihat pengerasan di sini, ya. Dan tampak ada satu mobil, ya, yang juga sedang parkir sepertinya. Ada depan juga ada satu lagi mobil, jadi kurang lebih ada 2 mobil di area ini. Dan seperti saya sampaikan di sini sedang dalam tahap pengecoran. Untuk musola ini sepertinya belum direlokasinya, belum selesai, sehingga masih utuh, ya, untuk musolanya. Dinding penahan tanah berbentuk pasangan batu kali kita lihat sudah seperti itu, menunggu sampai ke bagian terakhir dari jalan warga. Oke, sekarang mari kita lihat untuk perkembangan di area flyover Tanah Baru. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, di area ini jalan peralihan juga untuk dari arah Tugu Tanah Baru menuju ke Muhammad Kafi sudah bisa digunakan, ya. Dan saat ini sedang proses, ini kita lihat ada ekskavator yang mengangkat plat-plat besi. Dan di depan sana ternyata cepat sekali, ya, itu bawa abutmen. Terakhir video saya saat meliput, abutmen itu masih dalam pembuatan lantai kerja bagian bawah. Sekarang, ya, di hari ini hari Sabtu, ya. Hari ini adalah hari Sabtu, betul. Hari Sabtu yang bermutu, ya. Walaupun hujan panas, ya. Atau hujan berhenti. Nah, kita bisa melihat ternyata progres di hari Sabtu tanggal 5 Februari ini ternyata kondisi abutmen sudah sampai setinggi ini. Kita lihat juga ada backcasting juga masih tertempel, ya, masih menempel di abutmen gitu. Ini adalah nantinya akan menjadi flyover Tanah Baru, ya. Nanti bagian dari abutmen ini, sisi abutmen bagian yang kosong itu nanti akan ditimbun oleh tanah. Nah, sedangkan dari abutmen yang kita lihat nanti sampai ke bagian ujung itu nanti akan dipasang mungkin PCI girder, ya. Kita lihat apakah yang akan dipasang nanti PCI girder atau tipe girder yang lain, ya. Seperti saya sampaikan bahwa ada beberapa tipe girder, ya, gitu. Dan biasanya untuk flyover yang saya ketahui biasanya dipasangkan bentuknya adalah PCI girder. Saat ini kita juga melihat ada jalan warga, ya. Dan pernah saya sampaikan sekali lagi untuk jalur putaran balik, ya. Jalur putaran balik hanya dari arah Muhammad Kafi ingin kembali ke arah Muhammad Kafi, gitu. Nantinya di titik ini nih yang saat ini kita lihat, ya, menyeberangi kali, ya. Jadi dari arah seberang kali sana, gitu. Jadi setahu saya demikian dari gambar yang pernah saya juga tampilkan, ya, di
beberapa video tentang flyover Tanah Baru, maka Sobat Kuku semua bisa juga klik tentang flyover Tanah Baru, maka muncul beberapa video dari kami Family Channel yang sudah pernah saya buatkan gambarnya. Nah, itulah kondisi yang memang nantinya akan menjadi jalan putaran balik hanya untuk dari arah Muhammad Kahfi kembali ke arah Muhammad Kahfi. Sedangkan untuk dari arah Tugu Tanah Baru tidak ada. Dan yang saat ini kita lihat ada kendaraan-kendaraan itu hanya untuk sementara. Nantinya tidak begini. Nantinya kalau memang mau melintas akan melalui jalur yang namanya flyover Tanah Baru, ya. Dan di sini masih dalam proses, sepertinya belum diprioritaskan untuk menimbun tanah, sehingga kita belum lihat adanya penimbunan tanah di area flyover Tanah Baru. Pemasangan multiblok pun jadinya kita lihat tidak ada perkembangan, ya. Mungkin masih prioritas untuk penimbunan tanah di area Kukusan, karena area Kukusan ini masih membutuhkan timbunan tanah. Tantangannya dari video ini yang kita lihat adalah saat kondisi hujan, tanah lengket. Saat ini tuh ekskavator melakukan pengerukan kurang lebih sekitar 5-10 cm untuk akses kendaraan proyek. Jadi bagian 5 sampai dengan 10 cm itu, ya, 5 sampai dengan 10 cm, ya, cm. 5 sampai dengan 10 cm dikeruk oleh ekskavator itu untuk mengeruk bagian yang basah. Jadi kalau terutama nih kayak gini nih, kondisi hujan gini, 5-10 cm-nya itu dikeruk oleh ekskavator untuk jalur kendaraan proyek, sehingga ketemulah dengan lapisan yang lebih kering. Nah, yang setelah dikeruk itu nanti akan dijemur, dan itu lebih cepat untuk kering dibandingkan dibiarkan begitu saja, gitu. Jadi inilah nantinya, sekali lagi Sobat Kuku semua, jalur yang nantinya mungkin akan dibuatkan juga box traffic, ya, karena ini akan melintas di ada kali juga di sini, seperti halnya yang akan dilalui oleh main road tol Cijago 3 kan di sebelah. Nah, ini saya tunjukkan, ya. Nah, di posisi ini kan saat ini sedang pengerjaan box culvert, ya. Ada box culvert, ada bagian bawah, bagian dalamnya nanti di bagian dalam boxnya itu di saluran air, ya, ada saluran air di sana. Sedangkan bagian atas dari box tersebut nanti untuk lalu lintas main road tol Cijago 3, gitu. Nah, nanti dugaan saya mungkin ada box culvert juga, gitu, ya, di putaran balik itu, gitu. Tapi saya tidak tahu kira-kira seperti apa. Nah, karena memang belum terlihat ada pengerjaan box culvert di sana, ya. Tapi yang jelas yang saya dapatkan gambarnya di sana ada putaran balik untuk dari arah Muhammad Kahfi kembali ke arah Muhammad Kahfi, gitu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan untuk pada hari ini, ya. Hari ini mendung, hujan, lalu berhenti lagi, ya. Saya juga sempat naik turun lagi gitu. Ya, alhamdulillahnya saat saya naikkan drone ini sedang berhenti, ya. Jadi mungkin ini adalah progres yang bisa saya sampaikan untuk Sobat Kuku semua berkaitan dengan progres dari tol Cinere Jagorawi seksi 3 Jakarta Outer Ring Road 2, ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin kekurangan dalam penyampaian video kali ini. Jika ada masukan, saran atau pertanyaan, silakan jangan sungkan untuk menyampaikan di kolom komentar. Kalau Sobat Kuku semua juga melihat ada pertanyaan yang bisa dijawab, mohon dibantu untuk menjawab, ya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.